Hidup akan lebih bahagia jika kamu berhenti meributkan hal kecil. Halo semuanya, nama saya Michael. Selamat datang di channel saya, Sikutu Buku. Kali ini saya akan bahas buku Don't Sweat the Small Stuff karya Richard Carlson. Sebelum kita mulai, buat kalian yang mau support channel ini agar terus berkarya, caranya gampang banget. Kalian cukup klik subscribe dan nyalakan loncengnya. Dukungan kalian membantu banget supaya kita bisa rutin posting dan bersama-sama belajar di channel ini. Buku ini membahas kadang untuk mengatasi kemarahan dalam diri yang kita butuhkan adalah perspektif yang berbeda. Kebanyakan orang bereaksi berlebihan terhadap masalah hidup. Perilaku ini akan menciptakan stres dan membuat masalah menjadi sulit diatasi. Jika kita melihat hidup dengan cara pandang berbeda, akhirnya membantu kita melihat masalah sebagai suatu hal yang bisa dilalui. Untuk bisa sampai ke tahap ini, kita tidak perlu melakukan hal yang drastis. Cukup melakukan langkah kecil yang konsisten sehingga pada akhirnya semua hal ini akan membawa kita pada hidup yang lebih bahagia. Saya merangkumnya menjadi 3 hal penting dari buku ini. Pertama, jangan melebihkan hal kecil. Apa yang harus kita lakukan agar kita bisa mempunyai hidup yang lebih hidup? Banyak orang berpikir kalau kita harus punya hidup yang disiplin, kerja keras, dan jiwa kompetitif agar bisa sukses. Tentu saja ini benar, tapi bukan berarti kita harus melakukannya setiap saat. Kita butuh hidup yang lebih seimbang untuk rileks dan melakukan kegiatan yang menyenangkan. Ada ketakutan kalau kita hidup lebih rileks dan tenang, kita akan berhenti mencapai tujuan yang kita inginkan. Kita akan menjadi malas dan apatis. Padahal ketakutan ini tidak benar. Faktanya justru berbeda. Pikiran yang terburu-buru dan penuh rasa takut akan menghabiskan banyak energi positif dan kreativitas dalam hidup. Jika kita terus-menerus mendorong diri kita untuk bekerja lebih keras, maka lama-kelamaan stres level kita pasti naik, dan akhirnya malah membuat kita kelelahan dan tidak bahagia. Richard punya pendekatan yang menarik. Kehidupan bukanlah seperti keadaan darurat. Kehidupan adalah sebuah anugerah dan kamu hanya punya satu kesempatan. Oleh karena itu, jangan perlakukan setiap hari seperti kamu sedang membawa mobil ambulans, pergi dari satu tempat ke tempat lain dengan kecepatan tinggi. Cobalah untuk memberikan waktu sejenak dan buat dirimu rileks, apalagi setelah seharian bekerja. Dengan begitu, kamu akan memiliki ketenangan batin dan membuat kamu untuk lebih mudah berkonsentrasi, hingga akhirnya kamu bisa mencapai apa tujuan yang kamu inginkan dalam hidup. Banyak orang terbiasa stres pada hal yang kecil dan membesarkan hal tersebut. Sebagai contoh, ketika kamu sedang mengendarai mobil, terus tiba-tiba saja jalan kamu dipotong oleh orang lain. Dalam kejadian ini, kebanyakan orang berusaha mengejar mobil tersebut dan marah-marah. Kita membenarkan perilaku itu daripada berusaha untuk move on dari kejadian tersebut. Parahnya lagi, kemarahan itu kadang kita bawa seharian dan kita menceritakan kejadian itu kepada orang lain. Richard mengatakan, jika kita berada dalam kejadian itu, daripada kita marah, bagaimana kalau kita melihatnya dari perspektif yang berbeda? Kita tidak berasumsi kalau orang asing itu merupakan orang yang arogan. Tapi, mungkin saja orang itu sedang buru-buru karena ada hal yang mendesak. Dengan perspektif ini, pikiran kamu akan menjadi damai dan kamu bisa menghabiskan hari kamu dengan lebih bahagia. Kedua, ego sebagai perusak hubungan. Setiap orang pasti punya ego dalam dirinya. Mereka ingin terlihat penting dan terlihat lebih baik. Cara pandang seperti ini bisa merusak hubungan antar manusia. Tentu saja, secara alamiah kita ingin punya panggung sendiri. Kita ingin berbicara apa yang ada di dalam pikiran kita dan membuat orang lain terkesan. Sayangnya, keinginan untuk selalu benar bisa melukai perasaan orang lain. Apalagi kalau ada orang yang tidak sepaham dengan kita dan merasa apa yang kita sampaikan tidak benar. Selain itu, kita juga sering merasa kesal terhadap hal kecil yang orang lain katakan atau lakukan. Ketika kita membiarkan hal itu terjadi, artinya kita sedang mengubah hal kecil menjadi hal besar. Richard mengatakan,
kita melakukan hal itu karena kita cenderung melihat kalau minta maaf adalah untuk orang yang lemah, dan kita perlu menunjukkan siapa orang yang lebih kuat. Bahkan, kita bisa memutuskan hubungan dengan orang yang dicintai, cuma berharap orang tersebut akan minta maaf dan kita menang. Tapi, bagaimana kalau orang yang bertengkar dengan kita juga memiliki pemikiran yang sama? Apakah perilaku kita seperti ini malah berdampak buruk? Bagaimana kalau kita melihatnya dari sudut pandang yang berbeda? Kita bisa menghindarinya dengan melepaskan keinginan untuk selalu benar dan fokus pada kebahagiaan. Hal lain yang berkaitan dengan ego adalah kecenderungan untuk memotong pembicaraan orang lain atau tidak bisa mendengar apa yang mereka katakan. Kecenderungan ini sering kita temui di kondisi orang yang sibuk. Mereka ingin agar orang lain berbicara atau berpikir lebih cepat. Alasannya sederhana, waktu mereka terbatas dan mereka tidak suka pembicaraan yang bertele-tele. Tapi perilaku mereka malah membuat lawan bicara jadi gugup dan kesal. Kebiasaan buruk ini seringkali menjadi alasan pertengkaran, karena orang lain kesal ketika kamu tidak mendengar apa yang mereka sampaikan, begitu juga sebaliknya. Richard menyarankan, kita harus belajar untuk sabar dan menunggu orang lain untuk menyelesaikan apa yang ingin dia sampaikan. Dengan begitu, lawan bicara kita akan merasa lebih tenang dan nyaman ketika berbicara dengan kita. Hal ini memang tidak mudah dan butuh latihan, tapi pasti akan meningkatkan hubungan kamu dengan orang lain. Ketiga, bersikap baik kepada orang lain. Apakah kamu pernah merasa dalam satu hari kok kayaknya banyak orang yang bikin kamu kesal? Misalnya, suatu pagi ketika kamu jalan, terus orang lain nabrak kamu tanpa bilang minta maaf. Kemudian, pas siang hari, ketika kamu lagi ngantri beli makan siang, ada orang yang motong antrian kamu. Terus, ketika malam hari, kamu belanja bulanan di supermarket, tapi kasirnya lama banget ngelayanin konsumen. Wajar saja kalau di posisi itu, kamu rasanya ingin marah dengan semua orang. Tapi, coba kamu lihat dari perspektif yang berbeda. Coba kamu melihatnya dari sudut pandang masing-masing orang tersebut. Misalnya, pas di pagi hari, orang yang nabrak kamu tanpa minta maaf karena dia sudah terlambat, dan kalau telat, dia dipotong gajinya sama bos tempat dia bekerja. Kemudian pas di siang hari, mungkin orang itu nggak sadar kalau kamu sedang ngantri, karena saat itu kamu sibuk lihat HP. Ketiga, pas di malam hari, mungkin kasirnya sudah capek seharian bekerja dan habis diomelin oleh bosnya, makanya dia kerja sambil mikirin hal itu. Latihan ini akan menumbuhkan empati dalam hati kita, sehingga kita tidak mudah marah dan meributkan hal kecil. Untuk bersikap baik bukan hanya pada orang asing, tapi juga kepada orang terdekat kita. Hal ini yang kadang kita lupakan karena kita sibuk mengejar hal duniawi, sehingga kita tidak menghargai kehadiran mereka dalam hidup kita. Ada latihan yang bisa kamu coba dengan menggunakan kata powerful, tolong, dan terima kasih. Dua kata ini akan membantu orang terdekat kamu merasa dihargai, dan artinya kamu tidak menganggap kehadiran atau bantuan mereka sebagai suatu keharusan, tapi sebagai bentuk kasih sayang mereka kepada kamu. Kadang, untuk membuat seseorang bahagia bukan berasal dari melakukan hal besar, tapi dari hal kecil yang konsisten untuk memberikan sedikit kebahagiaan dalam hidup mereka. Banyak masalah tidak perlu menjadi besar apabila kita tidak sibuk meributkan hal kecil. Ketika kita mampu mengontrol ego kita sendiri, maka kita bisa melepaskan keinginan untuk selalu benar. Silakan komen di kolom komentar pelajaran apa yang kalian dapat ketika baca buku ini. Selain itu, komen juga mau buku apa lagi yang saya review di video berikutnya. Saya undur diri, jangan lupa subscribe channel YouTube Sikutu Buku. Bye-bye.